Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan juga sehat walafiat. Senang sekali saya Sekar Pangesti dapat kembali hadir untuk membersamai Anda dalam program inspiratif Anugerah. Dan kali ini kita akan membawakan tema keterbatasan tak menghalanginya berprestasi bersama salah satu siswa dari Sekolah Inklusi Zidni Ilma Sukoharjo dengan cerebral palsy. Dan nanti seperti apa? Tentunya pemirsa simak dari awal hingga akhir ya. Dan kami juga membuka selahkan Anda untuk dapat bertanya atau berinteraksi dengan narasumber kami. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 6793000 atau dapat melalui WhatsApp call dan juga WhatsApp message maupun SMS di 0811 255 3000. Baik, sudah hadir hari ini Mbak Rahayu atau Mbak Ayu, kemudian juga ada Ibu Dwi Lestari selaku Guru Sekolah Inklusi Zidni Ilma Sukoharjo. Kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya sore hari ini? Ya, alhamdulillah. Baik, sehat. Ya. Mbak Ayu sehat, semangat ya. Iya nih apa ya? Malu-malu atau gimana nih? Enggak ya? Memang lembut gini ya. Iya. Mbak Ayu semangat ya. Bagaimana perasaannya hadir hari ini di studio MTA TV? Senang? Iya. Oke, ya. Ini tadi gimana Bu? Dari sekolah juga begitu bersama? Kemudian dari rumah masing-masing kita kencan lah ya, ketemu di Zidni Ilma, terus baru kesini bersama-sama. Senang sekali ya pemirsa bisa kita berjumpa dengan Mbak Ayu dan juga Ibu Dwi. Panggilnya Ibu Dwi ya? Iya. Baik. Mbak Ayu sekarang usianya berapa Mbak? 15. 19 tahun. 15. Oh, 15 tahun. Berarti kalau di Zidni Ilma ini di apanya? SMP. Oh, di SMP-nya ya, Mbak Ayu. Iya. Mbak Ayu berapa bersaudara? Ada berapa aja. Saudaranya Ibu? Satu aja ini. Oh, anak tunggal. Iya. Kali ini ditemani oleh Bu Dwi saja ya? Iya. Oke, baik. Dan terima kasih ya Mbak Ayu atas kehadirannya. Kemudian kita coba untuk menggali lebih dalam tentang Mbak Ayu, juga mungkin nanti sekolah seperti apa kepada Ibu Dwi terlebih dahulu gitu. Baik, sebetulnya kondisinya Mbak Ayu ini seperti apa sih Bu? Ya kalau awal saya ketemu ya kemarin kita bertemu awal itu di bulan Juli awal tahun ajaran. Jadi tahun ajaran Mbak Ayu masuk di SMP Zidni Ilma 2025 ini? Oh ya, Jadi awal ini saya awal ngajar, ini juga awal masuk. Itu kita ketemu. Ini Mbak Ayu ini bayangan saya, maksudnya saya yang saya lihat pertama kali itu responnya terhadap saya itu. Jadi itu? kalau kan tidak setiap anak itu welcome dengan semua orang kan gitu. Jadi saya lihat responnya, ini senyum dengan saya. Maksudnya wah ini ramah sekali batin saya ya, ramah gitu. Ini anaknya ceria gitu, alhamdulillah gitu. Jadi anaknya periang sebenarnya, periang ceria, cuma mungkin kalau untuk ketemu orang baru itu memang ya mungkin butuh malu atau apa gitu. Karena setelah beberapa bulan di Zidni Ilma itu kemudian dia sudah mulai ngobrol banyak, curhat dan lain sebagainya itu. Jadi memang butuh waktu untuk bisa akrab dengan seorang orang yang baru gitu ya. Iya. Ya, tapi dengan Bu Dwi itu langsung welcome sekali gitu ya. Antusias. Iya, saya merasakan begitu. Barangkali karena dia di rumah sendiri ya, nggak ada bersaudara gitu, mungkin ini jadi teman curhat, teman ngobrol itu barangkali. Baik, dan ini kan Mbak Ayu dengan cerebral palsy ya Bu. Kondisinya kalau secara fisik yang bisa kita lihat ini seperti apa Bu, untuk mungkin tangan atau pergerakan anggota tubuh lainnya seperti itu? Tangan dan kaki ya Mbak Ayu ya. Tangan dan kaki ya seperti ini. Jadi untuk mengambil sesuatu gitu mungkin agak kesulitan gitu ya. Kayak dulu pernah beberapa waktu ketika praktek sholat itu kan kita
kan dia bisa jalan normal ya. Iya. Kita ngajak sholat itu berdiri. Tapi berdiri bisa saat sholat amal. Tapi ketika sudah rukuk, sujud, habis sujud itu kesulitan untuk bangun. Oh iya. Jadi makanya terus kita ketika sholat, kalau di Jitimah itu kan ada rutinitas sholat duha itu ya. Nah itu sholatnya duduk di kursi, iya. Karena kesulitan untuk bangkit itu. Gitu. Jadi ini keterbatasannya itu salah jalan itu ya. Masih Ya termasuk bisa lancar ya Bu. Iya. Karena saya juga mendapati beberapa teman-teman cerebral palsy itu juga jalannya masih, mohon maaf, maksudnya memang ada yang butuh ekstra begitu, iya. sangat kesulitan gitu. Tapi tadi saya ketika berjalan bersama Mbak Ayu gitu ya, itu termasuknya alhamdulillah lancar gitu ya. Berarti kondisinya untuk cerebral palsy-nya termasuk apa nih Bu? Kategori yang seperti apa? Ringan, sedang atau berat? Kalau Saya menurut Ibu? melihat ringan ya, Termasuk Mbak. ringan Iya. ya. Iya, jadi secara fisik tangan dan kaki aja. Kalau yang lain insya Allah normal. Sangat disyukuri ya Mbak Ayu. Kemudian dari cara berbicaranya pun juga termasuk yang terlancar ya. Iya, Bu? lancar. Baik. Kemudian aktivitas apa yang Mbak Ayu betul-betul tidak bisa lakukan selain sholat dan memang butuh untuk dibantu guru ketika di sekolah? Kalau di sekolah itu kayak gendong tas. Nah, gendong tas itu kan ini bisa satunya itu kesulitan. Jadi, Ibu, tolong Bu, gitu. Saya ini narik ke sini tas yang satunya gitu. Jadi itu yang sering dia minta tolong gitu. Kalau terus pakai kaos kaki itu juga rada kesulitan tapi bisa. Jadi memang butuh proses lama. Ya. Kemudian ketika kita dulu pas ada outing di mana itu kemarin renang itu Ya. kan ada renang kan nyebur nanti ganti baju gitu ya. Betul. Itu nggak mau ini karena kesulitan nanti ganti bajunya gitu loh. Ganti baju bisa cuma lama gitu loh. Jadi takutnya nanti ketinggalan rombongan atau apa gitu. Baik. Gitu. Ada beberapa hal memang butuh untuk dibantu. Iya. Tapi termasuk ini ya Bu, tidak banyak gitu ya yang Iya. dibantu. Masya Bisa Allah. cuma mungkin ada perlu waktu lama gitu Perlu aja. waktu lagi. Masya Allah sekali. Baik, kalau di sekolah Zeti Ilma untuk kondisi cerebral palsy apakah hanya dimiliki oleh Mbak Ayu atau ada beberapa siswa lainnya Ibu? Kalau yang di TK ada juga. Oh, ada juga. Ada, itu ada Dengan berapa ya? kategori seperti apa? Sama ya, cuma kayak gini. Ringan saja ya. Jalannya mungkin nggak cuma namanya kalau belum bakoh itu cara ini Belum jadi kokoh. belum Iya. kokoh. Jadi kalau misalnya kesenggol anak-anak lari-lari itu bisa ambruk jatuh gitu loh, gitu aja. Tapi untuk ininya secara dohir ya bisa untuk jalan aktivitas bisa. Insya Allah, alhamdulillah. Iya. Ya, ini kan tadi Ibu Dwi sampaikan bahwa Mbak Ayu ya masuk itu di tahun ajaran baru 2025. Iya. Dan ini kan baru setengah tahun. Mungkin bagi Ibu terasa cepat atau lama, kan Bu Dwi yang merasakan. Tapi progres apa sih Bu yang paling Ibu rasakan dari awal Ibu mengenal Mbak Ayu, mendampingi Mbak Ayu hingga saat ini sudah masuk di tahun 2026? Iya. 1 tahun ya. Iya. Jadi 1 tahun terasa. Jadi 1 tahun Bu Dwi. Iya. Ini kalau Mbak Ayu ini saya lihat ini dulu awal ini kan malu-malu ya. Jadi Iya. ini percaya dirinya nambah. Jadi sudah mulai percaya diri, optimis. Kemudian ketika kita suruh, ayo Mbak Ayu, ayo siapa yang berani maju ke depan hafalan surat An-Nas itu, aku bu, sekarang gitu. Sudah ini ya Mbak Ayu ya, semangat gitu ya Iya. untuk hafalan di depan kelas dilihat. Iya, dulu kan pas teman-teman awal gitu. suruh nirukan kan kadang belum mau. Suruh nirukan itu belum bunyi, ayo tirukan gitu. Belum bunyi, paling bunyi enggak gitu. Sekarang suruh maju itu, aku gitu. Justru berebut untuk maju gitu ya. Iya. Masya Allah, iya. Gimana Mbak Ayu, di sekolah ini belajar apa aja? Sudah belajar apa aja? Banyak sekali. Banyak. Apa aja tuh Mbak Ayu? Membaca, terus menulis, apalagi nih? sholat, Sholat, Masya Allah. Ada lagi?
Banyak ya? Ya banyak. Oh, banyak, saking banyaknya nih pemirsa nggak bisa disebutin semuanya. Saya juga gitu, kalau saking banyak paling yang disebutin cuma berapa gitu ya. Ya saya lihat tuh di foto yang dikirim tuh kan Mbak Ayu pegang Iqra. Sudah Iqra berapa? 2. Sudah Iqra 2. Cepet ya Bu, memang di Dari awal nol. belum Iqra? Dari nol. Dari 0, sudah Dari Iqra 2 ya? Iya. Iqra 2 itu udah masuk panjang pendek itu. Iya, Masya Allah. Kalau surat-surat yang udah dihafal apa aja Mbak Ayu? Ada ingat? Anas, Anas, Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Ada lagi? Masih Ya, ada. Masih ada tuh katanya Bu Dwi masih. Apa lupa? Ah, Al-Lahab. Oh, Al-Lahab. Al-Lahab, An-Nasr. Ya, Al-Lahab, sampai An-Nasr. An-Nasr, cuma An-Nasr kan masih baru, ini mungkin masih perlu diingatkan lagi. Alhamdulillah. Terus tadi juga disampaikan belajar nulis juga ya. Gimana Bu untuk menulisnya? Ya, karena dia lancar, kalau baca Latin udah lancar, jadi nulis ya nggak ada masalah kalau nulis Latin. Cuma kalau Iqra itu masih belajar, karena Iqra-nya emang dari nol ya. Jadi nulis itu sering harus diingatkan. Ini nulisnya dari kanan, itu ada dari kiri. Kemudian masih naik turun gitu. Jadi ya proses lah, nggak apa-apa. Ya, Insya Allah. Pastinya dengan Bu Dwi mendampingi Mbak Ayu dari awal hingga saat ini, tadi juga disampaikan bahwa banyak sekali perubahan-perubahan dari Mbak Ayu, rasa percaya diri yang semakin meningkat, begitu ya. Pasti ada hal yang membuat Bu Dwi ini bangga terhadap Mbak Ayu dengan progresnya yang pelan tapi pasti mungkin dan sebagainya. Tapi apa saja hal lain yang membuat Ibu bangga terhadap Ayu? Ya diantaranya ya mungkin perilaku, mungkin ucapan. Kita kan di Ilma kita juga belajar bahasa Jawa gitu ya, karena kalau Kromo gitu ya Bu? Iya, kromo Inggil. Meskipun baru kosakata sederhana gitu, jadi untuk komunikasi dengan orang tua, komunikasi dengan orang yang lebih tua gitu, kita ajarkan juga, meskipun ya masih lupa terkadang. Misalnya dipanggil apa gitu kan, gitu ayo dalam gitu, kita masih ingatkan. Kemudian gitu, nggih gitu, kadang masih ingatkan, tapi lama-lama terkadang ya ingat gitu, nggih gitu, ingat gitu. Jadi proses lah. Berarti termasuk Mbak Ayu nih kalau dipanggil misalnya Ayu gitu, dalam gitu ya, atau enggih gitu, enggak apa gitu ya Nduk? Ya kadang dalam gitu, nak pas ingat ya dalam gitu, kadang ya apa gitu. Ya, jadi sekolah Siti Ilma ini juga menanamkan basis-basis budaya Jawa ya Bu? Iya, kan ini terkait dengan adab ya. Kalau dengan orang tua, kalau bahasa Indonesia itu kadang kan nggak ada tingkatannya kayak gitu ya. Kalau bahasa Jawa kan sama orang lebih tua, orang yang lebih harus dihormati gitu. Itu ada tingkatannya, kan lebih sopan lah gitu. Kita menanamkan sopan santun gitu. Baik. Kemudian metode pembelajaran apa sih Bu yang paling membantu dari sekolah untuk mengajari Mbak Ayu ini kemudian berhasil begitu? Kalau yang selama ini saya terapkan, ini saya pendekatan psikologis. Karena seperti apa itu? Mbak Ayu kan udah remaja ya, mungkin butuh sharing, butuh apa, kalau permasalahan apa gitu, cerita. Intinya kita memberikan kenyamanan dulu, enjoy dulu dengan sekolah, enjoy dengan kita para pengajar, para orang-orang yang ada di lingkungan sekolah gitu. Setelah itu ketika kita berikan tugas-tugas itu jadi nyaman gitu. Kalau nyaman kan enak gitu. Jadi awalnya iki opo aku ra iso piye gitu. Itu gitu yang terlontar gitu juga gitu. Jadi sekarang ayo Mbak Ayu bisa gitu. Terus ini aku bisa ganjil, kadang kayak gitu juga. Jadi semangatnya untuk bisa itu udah ada ya. Jadi Bu Dwi sampaikan bahwa metode menggunakan pendekatan secara psikologis tadi ya Bu ya, mendengarkan mungkin apa yang mereka rasakan dan sebagainya begitu. Baik Bu Dwi, mendidik anak-anak yang Allah berikan keistimewaan seperti ini,
pasti berbeda dengan anak di luar sana. Dan ini membutuhkan kesabaran yang mungkin lebih ya Bu. Tapi kesabaran yang seperti apa sih Bu untuk yang Bu Dwi miliki atau guru-guru lainnya di Siti Ilma atau mungkin sekolah inklusi lainnya untuk mendidik anak-anak istimewa seperti ini? Ya, ini awalnya saya kan karena saya lihat baca udah lancar, nulis Latin udah lancar. Saya pikir berarti ini seperti anak normal saya gitu, anak-anak pada umumnya. Ternyata ketika kita ada materi seperti IPA, kemudian materi umum IPS atau apa gitu kan, kadang kan bahasanya sekarang, maksudnya bahasa pelajaran sekarang kan lebih tinggi dari bahasa ketika kita dulu SMP ya gitu. Ini lebih tinggi, dan ketika saya suruh baca, kemudian ada soal dijawab lihat bacaannya, itu kadang masih kesulitan mencari jawabannya, padahal jawabannya ada di situ. Pernah juga ketika ada pertanyaan isai itu saya kasih tahu kan, ini apa Bu jawabannya, coba dibuka yang di ABC, saya gitu dibuka di ABC, nggak ketemu, saya tunjukkan nomor ini loh, coba nomor ini dibaca lagi, jawabannya ada di situ. Itu menemukannya juga sulit, padahal sudah jelas menemukan ada di situ gitu loh. Jadi mungkin daya nalar atau apanya yang barangkali berbeda dengan anak-anak pada umumnya gitu. Jadi saya kan, anak saya yang dulu kan mungkin kalau ada yang tahu udah ngerti gitu, ternyata iya berarti ini berbeda saja gitu. Jadi memang harus ekstra. Dari situ saya awalnya memang ya gitu. Ada benar-benar capek, kayak pengen nyerah atau nangis gitu nggak Bu? Kadang awal pernah saya pernah ini kok saya mampu ya, saya gitu, apa saya mampu ini ngajar pelajaran SMP yang sekian banyak ya gitu. Saya sampaikan ke Bu Desi itu, Bu, saya kayak kok nggak bisa loh. Ya Allah Bu, gitu. Bisa, ayo kita sama-sama gitu, terus dimotivasi lagi, terus bismillah gitu. Terus akhirnya ketika kita menyadari bahwa memang anak-anak istimewa itu memang butuh perlakuan istimewa gitu loh. Jadi akhirnya bismillah, kita pelan-pelan, yang penting ada progres gitu. Insya Allah ya. Nanti kita akan sambung ya Bu ya, terkait kesabaran atau mungkin cerita Mbak Ayu lebih dalam dan juga kisah inspiratif Bu Dwi sebagai guru yang luar biasa. Kita pengen dengar nanti ceritanya, Masya Allah. Kita akan sambung di segmen kedua. Kita break sejenak ya Bu Dwi dan juga Mbak Ayu. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Anugerah. MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam program Anugerah. Kita dengan tema keterbatasan tak menghalanginya berprestasi bersama Mbak Ayu, seorang gadis cerebral palsy, mohon maaf maksud kami, yang tetap teguh dan juga semangat untuk meraih cita-citanya sehingga berprestasi ya. Dan juga kami masih membuka kesempatan untuk Anda pemirsa dapat bertanya atau melakukan interaksi dengan narasumber kami. Anda bisa menghubungi di line telepon 0271 6793000 atau bisa melalui WhatsApp call, WhatsApp message, dan juga SMS di 0811 255 3000. Masih bersama Mbak Rahayu atau Mbak Ayu, kemudian masih bersama juga Ibu Dwi Lestari selaku guru Sekolah Inklusi Siti Ilma Sukoharjo. Masih semangat ya Mbak Ayu dan juga Bu Dwi? Harus semangat. Iya Mbak Ayu. Mbak Ayu boleh tanya dong, kalau di sekolah biasanya diantar siapa? Bapak. Bersama Bapak. Ya. Kalau di sekolah ini, di SMP-nya ya, ini teman deketnya siapa Mbak namanya? Banyak, semua temen ya? Kalau pelajaran yang paling disuka nih Mbak ketika diajarkan sama Bu Dwi atau guru lainnya, apa nih yang paling favorit gitu buat Ayu? Apa nih? Menulis. Oh menulis. Nulis apa kamu biasanya? Arab. Oh Masya Allah, menulis Arab. Paling suka itu ya. Jadi kalau ada pelajaran kita mau menulis Arab, ini ditunggu-tunggu banget nih sama Mbak Ayu ya. Oke. Baik. Ini kan tadi Mbak Ayu bilang di rumah anak tunggal gitu ya, hanya satu orang di rumah. Ini berarti juga rajin dong bantu orang tua. Ya. Apa? Bantu apa biasanya?
Nyapu. Ya, Iya, apalagi nih? cuci piring. Wah, nyuci piring. Terus masak bisa Mbak? Ya, sedikit. Masak apa? Mie, telur, Telur ya. nasi goreng. Wah, nasi goreng. Sayur bisa? Ya, nanti jadi chef Ayu ya lama-lama ya. Terima kasih Mbak Ayu. Ini ya Bu Duhi ya, progres-progres yang tadi Bu Duhi sampaikan nih termasuk progres yang baik ketika Mbak Ayu juga berani berbicara, apalagi di Iya. Oh, iya. dengan pemirsa TV nih, Iya. Masya Allah. Terima kasih dan juga lancar dan semangat. Iya. Kita lihat begitu. Baik Bu Dwi, masih di pertanyaan yang sebelum break tadi terkait makna kesabaran seorang pendidik untuk membersamai anak-anak yang istimewa. Tapi kan di sini kita bersama Bu Dwi. Kalau dari Bu Dwi sendiri seperti apa? Boleh dilanjutkan Ibu. Sampai mohon maaf ini sampai saya melihat Bu Dwi itu meneteskan air mata ini. Seperti apa? Iya. Apa namanya? Anak yang istimewa kan memang perlu perlakuan istimewa ya. Jadi ya memang kesabaran juga ekstra itu ekstra karena apa? Barangkali kita menerangkan sesuatu untuk anak-anak pada umumnya udah paham, ini harus berapa kali kan gitu. Kalau misalnya anak yang Down syndrome, itu kayak anak saya juga Down syndrome, itu untuk mengajarkan satu kata itu bisa 2 minggu, bisa 1 bulan itu baru dapat satu kata. Nah itu satu kata untuk dia bisa ngucap, itu dia bisa ngucap. Nah demikian juga dengan ini Mbak Ayu bisa memahamkan apa, tapi tidak selama itu sih, maksudnya tidak selama yang anak saya gitu ya. Jadi perlu sabar menunggu untuk bisa, sabar menunggu ada progres gitu. Jadi dan ini memang sesuatu yang dituntut untuk kita para pendidik maupun orang tua karena bagaimanapun ini adalah titipan Allah dan harus kita syukuri karena yang namanya Allah sudah mempercayakan ini adalah titipan, itu seperti apa namanya, kalau pejabat memberikan amanah kepada orang dengan amanah yang besar, pasti orang yang diberikan amanah kan bangga ya. Nah ini kita dititipi itu oleh yang maha kan gitu. Jadi ini insya Allah satu anugerah yang sangat luar biasa dan harus kita didik sebaik mungkin gitu, semampu kita dan mungkin semampu anak ini untuk bisa berprogres gitu. Jadi sabar dengan progresnya gitu, intinya gitu, sabar dengan progresnya. Jadi progresnya kan tidak sebentar, waktunya untuk mendampingi juga tidak sebentar, bahkan mungkin selamanya kan gitu. Sesabar apa Bu? Maksudnya kan kadang orang tuh hanya melihat hasilnya, tapi ternyata di balik itu ada proses-proses yang terkadang membutuhkan sampai kita capek terus menangis gitu ya. Kalau Bu Dwi sendiri? Kalau ini kan saya di sekolah aja ya sama Mbak Ayu. Jadi ya sebatas ketika kita mengajar bagaimana materi tersampaikan dan Mbak Ayu paham gitu. Itu kemudian fahamnya kan barangkali juga nggak langsung, mungkin besok lagi diulang lagi gitu. Jadi kayak Iqra itu awal-awal juga satu huruf itu juga lama gitu. Tadi Iqra 1 kan pengenalan awal huruf gitu. Jadi untuk Iqra 1 itu misalnya sudah sampai kho gitu ya, mungkin yang ja lupa, ha lupa gitu. Kemudian ada ta sama sa terbalik gitu. Kemudian kita naik lagi ke huruf yang lainnya, barangkali huruf yang sudah terlampaui lupa lagi kayak gitu. Tapi kita ulang-ulang terus dengan berbagai metode, mungkin dengan kartu huruf, dengan di papan tulis, suruh nulis, kita nulis gitu. Akhirnya alhamdulillah ini sudah sampai Iqra 2. Kita ini sekarang pemahaman panjang pendeknya gitu. Kalau huruf insya Allah sudah lumayan gitu.
Alhamdulillah progres yang baik ya dari Mbak Ayu ya. Mbak Ayu juga harus bersyukur dan juga harus terus berterima kasih juga kepada ayah yang sering mengantar, tapi juga kepada ibu guru ya. Iya, Masya Allah. Sayang juga sama bu guru pastinya. Ya, Bu Dwi, tentunya memilih untuk menjadi seorang pendidik ini adalah hal yang luar biasa. Tetapi mendidik anak-anak dengan keistimewaan ini juga membutuhkan kesabaran dan keikhlasan yang pastinya luar biasa. Apa yang melatar belakangi Bu Dwi untuk memilih mendidik anak-anak yang istimewa ini? Ya, ini dulu pernah sih saya ngajar anak-anak TK gitu ya. Itu saya sering tertantang dengan anak-anak yang mungkin bagi bu guru lain itu kesulitan. Itu saya penasaran, ini kenapa anak ini sulit, kenapa ini nggak bisa. Itu penasaran saya. Jadi satu tantangan itu kalau pas itu, tapi anak-anak pada umumnya gitu ya. Kalau anak ini yang melatar belakang kenapa saya terjun di sini, itu pertama memang karena saya punya anak berkebutuhan khusus juga. Jadi paling tidak itu untuk bekal saya nanti ke depannya untuk mendidik anak saya juga gitu. Satu itu. Kemudian yang berikutnya saya bisa mengasah sambil saya belajar, sambil saya mengajarkan. Jadi ilmu kemudian apa yang saya bisa itu saya berharap jadi jariyah kan gitu, bisa bermanfaat lah gitu. Insya Allah. Iya. Bu Dwi, boleh kalau Ibu berkenan juga untuk membahas, Ibu kan juga memiliki anak dengan Down syndrome ya. Seperti apa Ibu perasaannya? Ya, alhamdulillah kalau anak saya itu sekarang usia 8 tahun. Itu dari lahir itu memang nggak dikasih tahu, nggak tahu. Saya nggak tahu kalau Down syndrome. Kemudian usia 7 bulan itu kebetulan saya pijatkan, tapi pijat kesel gitu ya. Anak-anak rewel, kemudian saya pijatkan. Kemudian pas pijat itu yang pijat itu ternyata terapis. Jadi saya tanya-tanya, Ibu hamil Mbak Zakia ini usia berapa, melahirkannya usia berapa, kemudian lahirnya bagaimana, itu ditanya-tanya banyak hal itu. Ibu belum ada rasa curiga kenapa ditanya-tanya gitu, belum ada? Habis itu saya tanya, lah kenapa Mbak saya gitu, kenapa ini Bu kayaknya putranya panjenengan Down syndrome gitu. Down syndrome apa ya Mbak saya gitu, karena saya nggak paham, makanya saya nggak shock, nggak apa gitu. Karena kalau orang sudah paham kan mungkin langsung shock ya. Karena saya nggak paham apa itu Down syndrome, makanya saya apa itu Mbak Down syndrome? Ini loh Bu, Down syndrome itu begini, matanya sipit, hidungnya pesek, kemudian antara ibu jari dan telunjuk itu jaraknya banyak dan lain sebagainya, tubuhnya lentur, tulang-tulangnya itu kayak lentur, jadi nggak cepat bisa tegak gitu loh. Jadi memang cara bahasa Jawa itu ngeplah-ngeplah gitu loh. Gitu. Nah terus habis itu saya pulang, saya mulai browsing baru tahu, walah begini Down syndrome seperti ini, saya harus begini, terus habis itu saya mulai terapi ya gitu. Tapi alhamdulillahnya ketika kita periksakan itu nggak ada penyakit penyerta, karena biasanya kalau Down syndrome itu mesti ada jantung bocor atau apa itu biasanya ada. Alhamdulillah ini sehat ya. Terus saya tanyakan, ini kalau misalnya di prosentase gitu kira-kira berapa persen Mbak saya gitu. Ini ya kira-kira 30% lah masih ini Bu gitu tuh, alhamdulillah gitu. Iya. Gitu. Ya, awalnya sempat maksudnya tidak terlalu mengerti apa itu Down syndrome. Kemudian ketika Ibu sudah tahu ya diikhtiarkan begitu ya. Mungkin juga sempat ada rasa pastinya sedih. Pastinya sedih. Tapi Ibu memiliki anak yang istimewa. Kemudian saat ini juga Ibu memilih untuk menjadi seorang guru di sekolah inklusi. Apa Bu yang
Ibu aplikasikan di sekolah, karena kan Ibu juga punya anak istimewa gitu, sehingga memperlakukan anak-anak itu apakah juga sama seperti anak sendiri atau seperti apa ini Bu? Iya, saya merasakan ini, ya saya sikapnya kayak anak sendiri gitu loh. Sampai ini ketika yo qadarullah, ketika misal saya izin itu adalah Mbak Ayu ya izin. Kayak izinnya Sehati dia, nih. kayak Mbak Ayu ini izinnya mesti ke saya, japri saya. Dari sekolah tuh nggak tahu, ini Mbak Ayu nggak masuk kenapa ya, kayak gitu. Terus saya baru ini Mbak Ayu izin ke saya, loh kok mesti bareng ya, itu kental gitu. Jadi Sayang. ya saya ininya seperti anak sendiri lah, maksudnya saya juga merasakan anak saya kalau misalnya diperlakukan orang nggak ini, kan saya juga merasakan gimana kan gitu. Maka saya ya memperlakukan ya sebagaimana seperti anak saya gitu. Baik, nah Bu Dwi kan iya tadi dengan memiliki anak yang istimewa dan juga jadi seorang pendidik di sekolah inklusi, apa sih Bu pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada pemirsa di rumah atau orang tua lainnya yang memiliki putra putri dengan kondisi yang sama, yang ini butuh untuk terus dikuatkan, untuk terus semangat gitu. Bapak Ibu semua ya, yang yang punya putra putri berkebutuhan khusus, yang istimewa, yang barangkali tidak semua orang itu welcome dengan mereka. Itu yakinlah bahwa ini adalah satu bentuk kasih sayang Allah. Allah itu meninggikan derajat orang, meninggikan derajat manusia itu dengan berbagai cara. Jadi ada yang dijadikan kaya, kemudian dia bisa berderma. Ada yang diberikan kesehatan, tapi dia kemudian bisa rajin ibadah. Ada yang juga diberikan penyakit sepanjang hidupnya, tapi dia sabar dan ikhlas untuk meninggikan derajatnya. Dan ada yang diberikan tadi anak dengan keistimewaan, anak berkebutuhan khusus yang memang ekstra ya di dalam dari awal merawat, mendidik, kemudian sampai membesarkan, semuanya butuh proses, butuh biaya barangkali, bersusah payah, lelah. Nah, yakinlah bahwa lelahnya itu, biayanya itu, semuanya itu akan bernilai ibadah. Gitu. Jadi berbahagialah karena memang kita yang diberikan anak berkebutuhan khusus ini pilihan Allah itu. Jadi Allah memilih itu nggak salah, nggak akan mungkin salah. Sudah ditakar, sudah sesuai kemampuan gitu, sudah insya Allah mampu kan gitu. Jadi ini adalah untuk mengangkat derajat orang tuanya barangkali, kemudian insya Allah nanti di yaumul akhir nanti akan bisa memberikan syafaat. Jadi itu kabar gembira buat para orang tua ya. Jadi berbahagialah para orang tua. Masya Allah, pesan yang sangat yang membuat kita tentram gitu ya, disampaikan Bu Dwi. Selalu kalau dikaitkan dengan Allah itu insya Allah membuat hati kita tenang ya Bu, dan bisa lebih menerima lagi. Sebelumnya terima kasih banyak Bu Dwi atas apa yang disampaikan hari ini. Insya Allah bermanfaat bagi kita semua dan memotivasi kita semua, termasuk saya pribadi dan juga kemudian Mbak Ayu juga terima kasih banyak apa yang disampaikan kepada Bu Dwi. Ada Bu Dwi terima kasih atau aku sayang Ibu gitu, ada? Boleh bilang terima kasih ke Bu Dwi? Makasih betul. Kasih. Satu kalimat kecil tapi saya terharu sekali. Harapan Bu Dwi untuk Mbak Ayu ke depannya? Ya, Mbak Ayu ini sebagaimana kalau anak didik kan seperti anak sendiri gitu ya. Jadi mesti para orang tua itu mesti mengharapkan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi saya berharap Mbak Ayu jadi muslimah yang mandiri, sholihah, kemudian nanti bisa bermanfaat untuk umat ya. Amin Mbak Ayu. Bisa sukses dunia akhirat insya Allah. Insya Allah. Dipeluk nggak? Insya Allah. Ini bukan darah daging tapi Masya Allah seperti anak dan ibu kandung gitu ya. Kedekatannya luar biasa. Bu Dwi senantiasa sehat selalu, juga Mbak Ayu sehat selalu pastinya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, bagaimana perbincangan kita tadi, semoga semakin memantik rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memanfaatkan sisa usia kita dengan ibadah dan juga kegiatan positif lainnya yang pastinya membawa manfaat atau maslahat bagi kita dan juga umat. Dan saya Sekar Pangesti mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.